Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalaman di tempat wisata. Pembelajaran 5 dan 6. Itu pada halaman 201 sampai dengan 213. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya, sehingga kalian mendapatkan manfaat serta pemahaman dari apa yang disampaikan. Pembelajaran 5. Benny pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah. Akhirnya keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat. Musyawarah merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai sila keempat Pancasila. Ayo berlatih, buatlah pertanyaan tentang teks percakapan. Mintalah temanmu menjawabnya. Nah, contoh pertanyaannya seperti ini anak-anak. Kalian bisa menulisnya juga ya dengan kata-kata yang lain, boleh. Misalnya, apa yang dilakukan Edo dan keluarga sebelum pergi ke Raja Ampat? Jawaban teman, bermusyawarah. Nah, sekarang diskusikan bersama temanmu contoh sikap yang baik. Sikap yang sesuai sila keempat Pancasila di tempat wisata. Tuliskan hasil diskusimu, tuliskan di dalam bagan berikut. Nah, di sini ada bagan ya, terdiri dari 1, 2, 3, 4 yang harus diisi ya, dengan sikap sesuai sila keempat Pancasila. Ya, contohnya yang pertama adalah menjaga ketentraman, ketertiban, dan tidak memaksakan kehendak di tempat wisata. Kemudian yang kedua, bersikap bijaksana dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian sikap yang ketiga, mematuhi hasil musyawarah, menjaga tempat wisata dengan tidak merusaknya. Kemudian yang keempat, mengikuti aturan yang berlaku di tempat wisata. Yuk bercerita, bagaimana hasil diskusimu? Coba ceritakan pengalamanmu. Pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila. Ayo ceritakan pengalamanmu pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila terutama di tempat wisata. Nah, ini adalah jawaban alternatifnya ya. Kalian bisa menjawab dengan cerita yang lain sesuai dengan pengalaman kalian ya. Benny dan Edo pergi ke Raja Ampat. Benny dan Edo ditemani keluarga besar Edo. Sepupu Edo banyak, jadi Edo dan sepupunya mengadakan lomba. Lomba tentang mendarat di tanah. Lomba ini diikuti antar anak. Ayo mencoba, perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada gambar Edo dan sepupunya juga teman-teman yang lain sedang melakukan lomba mendarat di tanah dengan melompati talang. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana Edo dengan sepupunya melakukan lomba, sekarang kita lihat Benny ya. Apa gerak dasar dalam lomba, terutama yang dilakukan Benny? Gerak dasarnya adalah mendarat. Bagaimana caranya yang benar? Perhatikan gambar berikut. Lakukan sesuai arahan gurumu. Ya, gambar pertama adalah Benny berlari melalui benda yang berbentuk lingkaran dan mendarat dengan satu kaki. Nah, sekarang kita lihat Siti. Siti dan teman-temannya sedang apa ya? Ya, bagus. Siti dan teman-teman sedang bermain lompat tali. Lompat tali mendarat dengan 2 kaki. Mari kita lihat
Apa yang dilakukan oleh Dayu? Ada yang tahu? Iya, betul. Dayu melompat melalui penghalang dan mendarat dengan 2 kaki. Nah, kita lihat sekarang yang dilakukan oleh Benny. Ya, Benny melakukan gerakan mendarat dengan 2 kaki, yaitu menjongkok, melompat, dan mendarat dengan 2 kaki dengan cara berjongkok. Ayo membaca. Edo meminta tolong kepada kakak sepupunya. Kakaknya bernama Oridek. Oridek disuruh menjadi juri. Bacalah teks percakapan berikut. Diawali dengan Edo ya. Nah, Bang, bolehkah meminta tolong? Boleh, meminta tolong apa, Dik? Bang, Edo ingin berlomba lompat palang. Apakah abang mau menjadi jurinya? Baiklah kalau begitu, bersiaplah untuk menjadi pemenang, kata sepupu Edo. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Ayo berdiskusi, diskusikan bersama teman sebangkumu. Diskusi tentang makna ungkapan meminta tolong. Kata-kata ini dari teks percakapan tadi ya, ceritakan dengan kalimatmu sendiri. Nah, contohnya, meminta tolong adalah mengucapkan kalimat dengan maksud supaya diberi bantuan atau pertolongan untuk melakukan sesuatu hal. Edo meminta tolong kepada kakaknya yang bernama Oridek untuk menjadi juri lomba lompat palang. Edo meminta tolong dengan bahasa yang sopan dan santun. Kakaknya Oridek pun mau untuk menolong Edo. Oridek menyemangati Edo supaya menang lomba. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 ya anak-anak. Benny pergi ke Banjarmasin. Benny mengunjungi pamannya. Paman mengajak Benny bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Nah, ini gambar Tugu Katulistiwa ya anak-anak. Di Tugu ada orang yang mengecat, ada yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput. Benny bertugas mencabut rumput. Benny bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Perhatikan gambarnya, orang-orang sedang bekerja bakti atau bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Ayo mengamati, amatilah gambar di atas. Ya, tadi tentang gambar bakti sosial ya. Bakti sosial merupakan sikap yang baik, sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Ayo berlatih, buatlah pertanyaan tentang teks percakapan. Mintalah temanmu menjawabnya. Contohnya seperti ini ya. Apa saja kegiatan bakti sosial yang mereka lakukan? Kalau teman-teman, mengecat tugu, memungut sampah, dan memotong rumput di sekitar tugu. Kalian boleh membuat pertanyaan yang lain ya. Yang penting sesuai dengan bacaan seperti yang di atas tadi. Ayo mencoba, perhatikan gambar berikut. Kegiatan bakti sosial merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai sila kelima Pancasila. Berikan centang pada gambar yang menunjukkan contoh sila kelima. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Nah, kalian masih ingat kan sila kelima dari Pancasila? Ya, bagus. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas ya. Perhatikan gambar berikut, gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Sedangkan gambar kedua tidak mau membantu teman yang membutuhkan pertolongan atau mengangkat barang ya. Di gambar ini yang perempuan ini tidak mau mengangkat barang.
Nah, gambar pertama apakah sesuai dengan sila kelima Pancasila? Iya, betul. Sedangkan gambar yang kedua tidak sesuai ya, maka kita tidak perlu mencentangnya. Sekarang gambar yang ketiga. Meli memberikan bantuan kepada orang miskin. Kemudian gambar keempat, Benny dan teman-teman sedang bekerja bakti atau bergotong royong membersihkan lingkungan. Apakah gambar ketiga sesuai dengan Pancasila sila kelima? Ya, sesuai, kita centang ya. Kemudian gambar keempat sesuai dengan sila kelima Pancasila? Iya, sesuai juga ya, maka kita centang. Sekarang perhatikan gambar kelima, yaitu Siti gemar menabung. Siti menabung di celengan yang berbentuk ayam. Kemudian gambar yang keenam, berfoya-foya dan bergaya hidup mewah ya. Apakah gambar kelima sesuai dengan sila kelima Pancasila? Ya, sesuai, maka kita centang. Apakah gambar keenam sesuai? Tidak sesuai ya, maka kita tidak perlu mencentangnya. Ayo bercerita, bagaimana hasil diskusimu? Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila kelima Pancasila, terutama ketika kamu di rumah. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Saya pernah menerapkan sila kelima Pancasila di rumah. Kami sekeluarga selalu bersikap adil. Ayah dan ibu selalu bersikap adil kepada kakak, saya, dan adik. Ayah dan ibu menyayangi kami tanpa membeda-bedakan. Uang jajan yang diberikan kepada kami pun sesuai dengan porsinya. Nah, kalian bisa menulisnya dengan kalimat yang lain ya. Boleh silakan sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Anak-anak, perhatikan gambar. Teman-teman, coba ingat kembali pengalaman melakukan kegiatan sesuai sila kelima Pancasila. Sudah ingat? Coba ceritakan di depan kelas, agar kamu dapat berbagi pengalaman sesuai sila kelima Pancasila. Benny terpisah dari pamannya. Benny menemui panitia. Benny meminta tolong kepada panitia. Panitia bakti sosial untuk mengumumkannya. Benny menunggu paman di tenda panitia. Ayo menulis, bantulah Benny membuat kalimat dengan kata tolong kepada panitia. Buatlah 4 kalimat dengan kata tolong. Ingat, dengan cara yang berbeda. Ya, yang pertama contohnya, bolehkah aku minta tolong beritahu paman agar paman menjemputku di tempat ini? Kemudian kalimat yang kedua, Kak, bolehkah aku minta tolong mengumumkan bahwa aku menunggu paman di tempat ini? Kalimat yang ketiga adalah, Kak, namaku Benny, aku terpisah dari paman saat bakti sosial tadi. Maukah kakak menolong mengumumkan agar paman menjemputku di tempat ini? Kemudian kalimat yang keempat, Kak, aku terpisah dari pamanku. Bisakah kakak membantuku mengumumkan agar paman menjemputku di sini? Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar bagaimana membuat kalimat ya. Sekarang kita belajar matematika ya. Benny menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah paman ke Tugu Katulistiwa 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 3.000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Benny dari rumah paman ke tenda panitia? Nah, di sini contohnya diketahui jarak 1 yaitu rumah ke Tugu 240 meter. Kemudian jarak kedua Tugu ke tenda 3.000 cm. Ditanya jarak yang ditempuh Benny dalam meter. Jawab, jarak kedua 3.000 cm itu harus kita rubah dulu menjadi meter ya, dengan cara dibagi 100, hasilnya 30 meter. Kemudian jarak tempuhnya,
jarak pertama ditambah jarak kedua, yaitu 240 meter ditambah 30 meter sama dengan 270 meter. Nah, anak-anak, kenapa di sini sentimeter harus kita rubah menjadi meter? Karena di dalam pertanyaannya ini berapa meterkah? Berarti menggunakan meter, maka kita rubah menjadi meter. Jadi jarak yang ditempuh Beni adalah 270 meter. Nah, anak-anak, ayo berlatih, kerjakanlah soal cerita berikut. Nah, di sini ada 5 soal cerita. Baiklah, mari kita simak bersama-sama. Nah, perhatikan soal pertama. Jarak rumah Paman Beni ke Tugu Katulistiwa 24.300 cm. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 29 meter. Berapa sentimeter jarak yang ditempuh Beni? Berarti di sini menggunakan sentimeter ya nanti hasilnya, karena pertanyaannya berapa sentimeter. Nah, nanti kalau ada yang menggunakan meter, yaitu di sini 29 meter ya, kita rubah menjadi sentimeter. Mari kita lihat. Diketahui jarak rumah ke Tugu 24.300 cm. Jarak Tugu ke tenda, nah di sini 29 meter, kita rubah menjadi sentimeter. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengalihkan dengan 100. Jadi 29 kali 100 sama dengan 2.900 cm. Ditanyakan berapa sentimeter jarak yang ditempuh Beni. Maka kita jawab setelah kita merubah sentimeter ya. Kemudian kita langsung saja menambahnya. Ya, 24.300 cm ditambah 2.900 cm. Nah, caranya dengan menyusun ke bawah ya anak-anak, seperti ini. Ya, jadi kamu menghitungnya dari belakang. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 0 tambah 0 sama dengan 0. 3 ditambah 9 sama dengan 12. 12 berarti 2-nya disimpan di bawah dan angka 1-nya disimpan di atas ya. Kemudian 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7 ya. Nah, di sini ada angka 2. Angka 2-nya turun ke bawah. Jadi 27.200 cm. Jadi jarak yang ditempuh Beni adalah 27.200 cm. Ya, soal yang kedua, jarak rumah Paman Beni ke Tugu Katulistiwa 239 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 2.750 cm. Berapa meter jarak yang ditempuh Beni? Nah, di sini diketahui jarak rumah ke Tugu 239 meter. Jarak Tugu ke tenda 2.750 cm. Nah, ini kita buat menjadi meter ya anak-anak. Kenapa? Karena tadi pertanyaannya menggunakan meter ya. Berapa meter jarak yang ditempuh Beni? Jadi kita merubah dengan cara membagi 100. Jadi 2.750 dibagi 100. Hasilnya 27,5 meter. Ditanyakan berapa meter jarak yang ditempuh Beni, maka kita jawab ya di sini. Oke, 239 meter ditambah 27,5 meter. Nah, caranya dengan menyusun ke bawah. Di sini 239 itu adalah bilangan bulat. Maka untuk menyamakan dengan desimal, boleh kita berikan koma 0 ya anak-anak. Nah, kemudian ditambah dengan 27,5. Cara menghitungnya yaitu dari belakang. 0 ditambah 5 sama dengan 5 ya. Nah, sini komanya lurus, harus lurus ya komanya, harus sama, harus lurus. Nah, komanya turun ke bawah, koma, kemudian 9 ditambah 7 sama dengan ya 16. 6-nya ditaruh di bawah, 1-nya di atas ya. Kemudian hasilnya 1 ditambah 3 ditambah 2 itu sama dengan 6. Kita tulis 6 di bawah. Dan di sini ada 2 turun ke bawah ya.
Jadi 266,5 meter. Jadi jarak yang ditempuh Beni 266,5 meter. Soal yang ketiga, panjang tali plastik untuk membuat kapling 3,5 meter, sambungannya 2.500 cm. Berapa meter panjang tali plastik yang dibutuhkan? Berarti di sini diketahui panjang tali plastik 3,5 meter, sambungannya 2.500 cm. Nah, ini dirubah menjadi meter ya anak-anak, karena di sini pertanyaannya menggunakan meter, harus menggunakan meter. Jadi sentimeter ke meter itu caranya dibagi dengan 100. 2.500 dibagi 100 sama dengan 25 meter. Ditanyakan berapa meter tali plastik yang dibutuhkan. Nah, ini dijawab karena sudah sama satuannya, sama-sama meter, maka kita bisa menambahkannya ya. Nah, caranya dengan menyusun ke bawah. Dihitung, menghitungnya dari belakang ya. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kemudian komanya ini turun ya. Nah, ini 25 bisa kita sesuaikan agar menjadi desimal, menjadi ada komanya, kita beri koma 0 ya. Kemudian 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, di sini 2-nya turun ke bawah, jadi 28,5 meter. Ya, jadi tali plastik yang dibutuhkan adalah 28,5 meter. Soal yang keempat, panjang kayu pembatas untuk pengikat tali berbeda-beda. Panjang kayu yang satu 1,558 meter. Panjang kayu lain 163 cm. Kedua kayu digabungkan, berapa sentimeter panjang keduanya? Diketahui panjang kayu pertama tadi 1,58 meter. Nah, ini meter harus dirubah menjadi sentimeter ya, karena tadi pertanyaannya menggunakan sentimeter. Jadi harus dikalikan dengan 100. Meter dirubah menjadi sentimeter, dikalikan 100. Hasilnya 158 cm. Panjang kayu kedua yaitu 163 cm. Ditanya berapa sentimeter panjang kedua kayu tersebut. Ya, di sini dijawab ya. 158 cm ditambah 163 cm. Nah, kita cara menghitungnya dengan ke bawah seperti tadi ya. 8 ditambah 3 sama dengan 11 kan? Di sini tulis 1. Kemudian satunya di atas ya. 1 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 12. 2-nya ditaruh di bawah, kemudian satunya di atasnya. Nah, selanjutnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 321 cm. Nah, ini hasilnya. Jadi panjang kedua kayu tersebut 321 cm. Ya, sekarang pertanyaan yang terakhir ya. Jarak kapling kerja Beni dengan tenda panitia 725 cm. Jarak kapling kerja Beni dengan Tugu Katulistiwa 950 cm. Berapakah jarak seluruhnya yang harus ditempuh Beni? Berarti di sini diketahui jarak kapling dengan tenda 725 cm. Kemudian jarak kapling Beni ke Tugu itu 950 cm. Ditanyakan berapa jarak seluruhnya yang harus ditempuh. Nah, ini sudah sama satuannya ya, menggunakan centimeter. Nah, kita jawab 725 cm ditambah 950 cm. Ya, seperti tadi ke bawah ya. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7 ditambah 9 sama dengan 16. Nah, 16-nya langsung ditulis semua ya, tidak ada yang disimpan di atas. Nah,
Di sini 1675 boleh kita rubah ya menjadi meter dengan cara dibagi 100 ya. Hasilnya adalah 16,75 meter. Jadi jarak seluruhnya yang harus ditempuh adalah 16,75 meter. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk tema 5, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Terima kasih ya kalian sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian di dalam menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.